Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Miss Fitri di grade 3. Kembali lagi bersama Miss Fitri ya di pembelajaran tematik. Hari ini kita masih belajar di tematik tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 3, energi alternatif. Pembelajaran 5 sampai 6. Teman-teman grade 3 hari ini apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu semangat ya, meskipun kita masih belajar dari rumah. Sekarang disiapkan dulu ya buku tematik tema 6 dan alat tulisnya. Seperti biasa, sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Mari teman-teman angkat kedua tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Teman-teman, buka bukunya halaman 136 ya. Kita masuk di pembelajaran kelima. Ayo membaca. Briket pengganti BBM. Apakah teman-teman tahu apa itu briket? Ya, briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Briket dapat dibuat dengan mudah. Berikut ini cara pembuatan briket. Ya, pertama siapkan alat dan bahannya dulu, yaitu batok kelapa atau bambu atau serbuk gaji. Kemudian kanji, kemudian potongan bambu atau pipa paralon setinggi 7-10 cm untuk cetakannya. Dan yang terakhir yaitu korek api. Lalu bagaimana cara kerjanya, Miss? Nah, disimak ya teman-teman. Nah, ini dia cara kerja pembuatan briket. Yang pertama, siapkan bahan yang akan dijadikan briket. Contoh bahan adalah bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa yang biasa disebut juga dengan tempurung kelapa. Kemudian yang kedua, keringkan bahan tersebut sampai benar-benar kering. Dan yang ketiga, bakar di dalam tempat khusus sampai berbentuk arang. Yang keempat, hasil pembakaran berupa arang atau serbuk arang ditumbuk halus, kemudian disaring atau diayak. Yang kelima, hasil saringan kemudian dicampur dengan adonan kanji secukupnya. Fungsi kanji sebagai perekat. Yang keenam, adonan kemudian dicetak menggunakan potongan bambu. Bisa juga menggunakan pipa paralon ukuran sedang. Saat dimasukkan ke dalam cetakan, adonan arang tadi dipadatkan ya. Dan yang terakhir yaitu adalah tahap pengeringan. Ya, pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air. Pengeringan bisa memakan waktu beberapa hari. Hal ini tergantung terik atau tidaknya sinar matahari. Nah, yang perlu teman-teman ketahui,
Briket memiliki beberapa kelebihan dibanding bahan bakar minyak. Ya, karena briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Briket mudah terbakar, namun briket tidak cepat habis. Penggunaan briket merupakan salah satu cara menghemat bahan bakar minyak. Setelah membaca teks bacaan tadi, sekarang kita coba kerjakan latihannya di halaman 138 ya. Teman-teman siapkan alat tulisnya. Kita mulai dari pertanyaan nomor 1 ya. Sebutkan fungsi briket. Ya, jawabannya fungsi briket adalah sebagai pengganti bahan bakar minyak. Ayo teman-teman tulis ya. Kemudian pertanyaan nomor 2, sebutkan alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat briket. Ya, alat dan bahannya yaitu ada batok kelapa, bambu atau serbuk gaji, kemudian kanji, kemudian potongan bambu atau pipa paralon setinggi 7-10 cm untuk cetakan. Dan yang terakhir ada korek api. Good. Kita lanjut nomor 3. Jelaskan paling sedikit 2 kelebihan briket dari bahan bakar minyak atau BBM. Ya, kelebihan briket dari bahan bakar minyak antara lain: briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Kemudian, briket mudah terbakar, namun briket tidak cepat habis. Lanjut nomor 4, mengapa briket dapat dijadikan energi alternatif? Ya, briket dapat dijadikan energi alternatif karena dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Dan pertanyaan yang terakhir, briket dapat mengurangi sampah. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Jelaskan alasannya. Ya, briket memang benar dapat mengurangi sampah karena briket terbuat dari bahan-bahan sisa seperti serbuk gergaji dan tempurung kelapa. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah menjawab semua pertanyaannya. Good job! Penggunaan briket dapat mengurangi sampah. Pengurangan sampah sangat bermanfaat untuk lingkungan. Menggunakan briket termasuk menjaga lingkungan. Lingkungan yang terjaga baik untuk kehidupan kita semua. Sekarang kita masuk di pembelajaran ke-6. Buka bukunya halaman 143. Kita akan membaca teks yang berjudul Biogas. Ada banyak hewan di sekitar kita. Hewan di sekitar sangat bermanfaat. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia. Tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan juga dapat digunakan sebagai bahan membuat pakaian. Bahkan, limbah kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan. Semakin banyak penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan energi. Lama-kelamaan, energi bahan bakar minyak akan habis. Penggunaan limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam 2 cara. Gas dari limbah kotoran
digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Nah, untuk sisa limbah kotoran sapinya akan digunakan lagi untuk membuat pupuk. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya teman-teman. Untuk tugas teman-teman grade 3 hari ini yaitu mengerjakan halaman 141 sampai 142. Kemudian halaman 144 sampai 145. Dan yang terakhir halaman 146 sampai 149. Semangat teman-teman grade 3. Terima kasih teman-teman grade 3 telah menyimak materi pembelajaran dari Miss Fitri pada hari ini. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi Miss Fitri ya. Dan untuk tugasnya, jika sudah selesai, juga bisa langsung report melalui WA Miss Fitri. Oke teman-teman, saya hamdalah untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.